waktu pertemuan kemarin kita sudah menghabiskan satu bab tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Itu sudah habis kemarin, terakhir proyek yang kita buat briefing itu kita tidak boleh lupa untuk materi yang sudah lewat materi tentang norma. Sekarang mau tanya dulu, kemarin kita setelah buat briefing, apakah ada yang masih ingat perilaku apa saja yang sesuai norma yang ada di dalam keluarga? Menghargai anggota keluarga. Doa bersama keluarga, ya, itu termasuk norma agama. Tadi saling menghargai dan menghormati tadi norma kesopanan. Oke, itu di dalam keluarga Kemudian di dalam masyarakat. Iya, tidak menghina teman atau orang yang beragama lain. Saat mereka beribadah kita harus hargai. Buang sampah pada tempatnya, tidak boleh mengotori tempat umum, ya toh? Tapi masih ingat kelas 7B? Semangat pagi. Kemudian yang keterampilannya menyusun laporan mengenai proses perumusan dan juga nanti menyajikannya di depan kelas seperti biasa. Bisa ini? Bus bisa? Oke. Apakah kalian pernah mendengar kata konstitusi? Konstitusi. Pernah? Yorin? Sudah pernah dengar di mana? Atau baca di mana? Waktu masih SD, luar biasa Waktu masih ingat. Jadi Yorin masih ingat tidak konstitusi itu apa? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Oh iya, dia baca di dalam buku Iya, hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dan konstitusi ini dibagi menjadi dua. Ada konstitusi tertulis, ada konstitusi tidak tertulis. Nah, undang-undang dasar tadi termasuk konstitusi apa? Kemudian ini kita sudah tahu bersama bahwa setelah dibentuk BPU PKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni itu menggunakan dasar negara. Sidang kedua yang kita bahas hari ini 10 sampai 17 Juli itu tentang rancangan undang-undang dasar. Sekarang kalian simak video ini. Video ini berkaitan dengan bagaimana proses sidang kedua BPU PKI. Dan sebentar sambil menyimak videonya, catat hal-hal penting yang kalian lihat dalam video tersebut Bisa ini? Oke. Dengan pembinaan kekuatan hukum kita bersama, kami ini dalam sidang umum sampai yang telah diterima dengan suara mosi. Dari video yang kalian nonton tadi, coba rumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sidang kedua BPU PKI yang membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Jadi di sini ada 4 kelompok. Jadi kita berhitung 1 sampai 4. Mulai dari 1, 2, 3, 4. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi dengan
Iya, Ibu. Kita sudah bisa presentasi ya? Iya, Ibu. Oke. Sekarang beri kesempatan kepada kelompok 1. Apa saja yang dilakukan dalam sidang YPUPKI? Jawab, rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945? Jawab, yang merumuskan Undang-Undang Dasar adalah I.S. Soekarno, panitia kecil yang lain. Kapan pembentukan panitia hukum dasar? Jawab, pada tanggal 11 Juli 1945. Kapan pembahasan tersebut diterima dengan suara bulat oleh sidang? Jawab, pada tanggal 16 Juli 1945. Uraian singkat pembahasan sidang. Membahas tentang bentuk negara. Tanggal 11 Juli 1945. Pembentukan panitia perancang hukum dasar yang terdiri atas 3 panitia kecil, yaitu 1. Panitia perancang hukum dasar. 2. Panitia perancang ekonomi dan keuangan. 3. Panitia perancang pembelaan tanah air. Tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang undang-undang berhasil membahas beberapa hal dan menyampaikan antara lain ketentuan tentang lambang negara, kesatuan, bukan majelis permusyawaratan rakyat, undang-undang seperti bentuk negara, presiden, dan lembaga negara. Hasil sidang yang diterima secara bulat tersebut tergambar jelas dalam pidato Rajiman. Apakah ada tanggapan dari masing-masing kelompok? Selain I.R. Soekarno, siapa tokoh yang terlibat dalam sidang kedua BPUPKI tersebut? Karena nama ketua dan anggota lain belum disebutkan. Kami membaca dalam hal adat ini bahwa diketahui Insinyur Soekarno dan panitia kecil lainnya. Siapa saja anggota panitia kecil tersebut? Yang kami baca dalam bahan ajar ini, yang kami ketemui adalah Insinyur Soekarno dan panitia kecil lainnya. Ya, kemudian mereka tanya siapa saja anggota panitia kecil itu. Kelompok 3, ayo yang lain duduk di situ bantu. Ada 3 panitia kecil, yaitu panitia perancang hukum dasar, panitia perancang ekonomi dan keuangan, panitia perancang pembelaan tanah air. Iya, ada 3 panitia kecil yang dibentuk saat itu Kemudian ada juga panitia penghalus bahasa tuh, yang dibentuk pada tanggal berapa itu? 13 Juli. Itu harus tahu panitia itu anggotanya siapa saja. Kami menjawab pertanyaan dari kelompok. Yang merumuskan Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno dan panitia kecil lain sebagai berikut. Dasar, Soekarno, Rajiman, dan Musafir. Bagaimana? Apakah ada yang lain selain itu? Ada anggota yakni
ada panitia-panitia kecil yang dibentuk saat itu, panitia perancang Undang-Undang Dasar. Itu anggotanya siapa saja? The Declaration of Rights tadi. Soeharto, Sudirman dan Harahap. Kemudian ada juga panitia kecil yang diketuai oleh siapa tadi? oleh Supomo. Iya, oleh Supomo. Kemudian pada 13 Juli tadi mereka bentuk juga panitia pengalus bahasa. Zainullah, Nabi Salim dan Supomo. Jangan lupa ya. Tadi juga benar jawabannya, tapi belum lengkap. Itu juga belum lengkap. Lengkapnya itu semua anggota BPUPKI dan beberapa anggota yang menyepakati dan memberikan tanggapan usulan tadi ya. Dan beberapa anggota yang masuk dalam panitia-panitia kecil. Masih ada? Sebutkan ketua dari 3 panitia kecil pada tanggal 11 Juli 1945. 3 panitia kecil pada tanggal 11 Juli. Ketuanya. Ketua Perancang Hukum Dasar I.R. Soekarno. Ketua Perancang Ekonomi dan Keuangan Dr. Anus Muhammad Hatta. Ketua Pembelaan Tanah Air Adi Kusno Jadi itu ketua-ketua dari panitia kecil yang bertugas pada tanggal 11 Juli ya. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekian jawaban dan hasil pengamatan kami terkait video yang didapatkan ulang tahun. Oke, jadi setelah presentasi dan juga kesimpulan tadi, sekarang untuk mengetahui, mengecek bagaimana pemahaman kalian terhadap materi kali ini, sekarang ada 3 soal untuk kita post test ya. Oke, sudah itu semua? Sudah, Bu. Ya. Ada yang di bawah 75? Tidak ada. Berarti semua lulus ya? Iya. Lulus lagi tuntas maksudnya. Jadi semua tuntas toh? Tepuk tangan dulu kita semua. Ya, jadi itu semakin hari semakin bagus ya. Iya. Bukan pekerjaan dan konten. Untuk tugas minggu depan tadi baca materi proses pengesahan Hari ini kan perumusan, jadi untuk minggu depan pengesahan Undang-Undang Dasar. Model pelajaran masih sama. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Yorin, pimpin kita dalam berdoa. Siap berdoa. Siap. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini